Halo, kembali lagi bersama Dengar Bareng Dengar Rupa. Pada 31 Agustus 2025 lalu, Dengar Rupa berkunjung ke studio FX Harsono di Yogyakarta. Kami berkesempatan mengapresiasi karya-karya FX Harsono yang sengaja dipresentasikan di studio untuk menyambut Lebaran Seni kala itu. Selain itu, kami juga berkesempatan mengobrol dengan beliau. Obrolan kami alur ngidul, mulai dari menanyakan bagaimana kejadian gerakan seni rupa baru atau yang sering kita singkat sebagai GSRB, menanyakan biografi FX Harsono, ngobrol-ngobrol soal performance art, dan lain-lain. Pada episode kali ini, Dengar Rupa menyajikan dokumentasi obrolan kami soal gerakan seni rupa baru yang melibatkan FX Harsono sebagai pelaku langsung, serta kami ngobrol-ngobrol soal biografi beliau. Ya, jadi awalnya itu sebetulnya pada waktu itu saya masih mahasiswa dan itu pada tahun 1972. Pada waktu itu ada polemik antara Soejoyono dengan Osman Effendi. Osman Effendi bilang mengenai seni lukis Indonesia tidak ada. Saya baca tuh Terus kemudian Soejoyono mengatakan ada. Polemik terjadi dan kita sebagai mahasiswa dekat berpikir bahwa selama kita masih memakai medium dan cara melukis dari barat, karya-karya kita selalu akan dianalisa dengan teori-teori barat. Itu kita mikirnya begitu. Lantas kemudian gimana caranya supaya bisa keluar dari situ? Gitu. Ya udah, kita harus bikin karya yang kira-kira cara penciptaannya tidak dari barat, medium juga nggak dari barat. Nah, terus apa gitu? Nah, kemudian kita riset, kita eksperimentasi dan sebagainya dari tahun 72 sampai tahun 74 Desember itu kita diundang untuk mengikuti pameran besar seni lukis Indonesia yang pertama. Nah, kemudian kita membuat karya-karya yang kemudian dikritik karena karya-karya kita dianggap main-main. Tidak sesuai sama Nah, padahal itu sebetulnya adalah eksperimentasi kita. Nah, terus kemudian kita membuat Desember Hitam itu. Nah, dari situ kemudian kita rame dikeluarin dari ASRI saya. kalau berarti Pak FX sampai sekarang belum dinyatakan sebagai lulusan ASRI atau kemudian Nah, kemudian saya sama Hardi Bonyong Rizporono itu dikeluarkan dari ASRI. Nah, terus kemudian saya di Jakarta. Kemudian setelah itu kita membuat gerakan semua baru. Kita ketemu Santo Iliman. Santo Iliman bilang bahwa di Bandung juga ada teman-teman muda yang membuat karya kira-kira mirip kalian. Kemudian dikenalin, ada kemudian dengan Pak Cim, Pandu, Sudewo, ada beberapa orang lagi, 4 orang. So, akhirnya kita bikin gerakan semua baru. Pameran pertama tahun 75. Terus kemudian 76 juga pameran konsep, 77 pameran semua baru yang kedua. di tim ya Pak itu ya? 79 pameran semua baru yang terakhir. Gitu. Nah, dari situlah kemudian semua baru itu muncul dan diikuti oleh teman-teman dari Jogja, dari Bandung dan sebagainya. Nah, terus 85 saya diminta untuk ngajar di IKJ. dari 85 ya. Oleh Pak Pri. Kamu bantu ngajar di IKJ ya? Ya oke. Tapi saya nggak mau ngajar seni lukis. Karena sebenarnya background saya seni lukis. Saya mau ngajar di kafe, saya bilang. Oke, udah. Di kafe malahan. Karena saya nggak mau ngajar seni lukis. Kenapa? Karena kalau saya ngajar seni lukis pasti ribut sama dosen-dosen yang lain. Iya. Karena nggak sesuai sama pemikiran. Iya. Mendingan saya nggak usah ngajar seni lukis. Nah, terus kemudian tahun 87 kalau nggak 89
saya diminta untuk kamu ambil S1 deh di IKJ gitu. Ya udah, oke, saya ambil S1. Nah, saya keluar dari isi itu, dari Asri itu, saya sebetulnya sudah menyelesaikan semua mata kuliah kecuali skripsi dan tugas akhir untuk D3. Nah, kemudian saya ambil S1 di IKJ. Jadi dosen dulu baru S1 ya Pak ya. Luar biasa sih. Keren. Tapi mungkin karena kalau dulu perekrutan tenaga pengajar belum sestruktural sekarang ya Pak ya. Tuh. Jadi berdasarkan pengalaman, ini udah pengalaman banget diminta untuk mengajar. Tapi waktu itu saya juga setelah itu tahun 2005, ya 2005 saya mengajar di UPH. Oh, Ya dengan S1 Karena pengalamannya. karena pengalaman. sampai 2013 saya juga pernah diminta untuk ngasih kuliah di Pascasarjana di UI Terkait apa tuh Pak? tentang budaya pop, pop culture dan visual, budaya visual. Nah, kemudian saya bilang, saya tuh cuma S1 loh, masa saya mengajar Pascasarjana. Ya nggak apa-apa, Karson itu kan pengalamannya kan udah. Iya. Ya udahlah, oke. Sampai sekarang saya masih ngajar setiap semester, saya masih ngasih kuliah umum di KJ untuk Pascasarjana. Tapi juga kadang-kadang saya diminta untuk mengevaluasi tugas akhir Pascasarjana, Ikut menguji. ikut menguji, jadi Di biji pembimbing. PFX. Jadi pembimbing. Minta Pak FX coba pembimbing.